Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Dujelsi, NIM 2024210071. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia organisasi dan manajemen, yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Topik ini bukan hanya penting untuk perusahaan besar, tapi juga relevan buat kita semua yang sedang belajar atau bekerja dalam tim. Yuk simak video saya dari awal. Pertama-tama saya akan membahas apa itu lingkungan dan budaya organisasi. Kita hidup di dunia yang sangat cepat sekali berubah. Ekonomi berubah, teknologi berkembang, bahkan kebiasaan orang juga ikut bergeser. Dalam situasi seperti ini, organisasi, entah itu perusahaan, sekolah, bahkan komunitas, perlu bisa beradaptasi. Nah, ada dua hal penting yang mempengaruhi apakah suatu organisasi bisa bertahan atau tidak. Yang pertama adalah lingkungan organisasi, dan yang kedua adalah budaya organisasi. Lingkungan organisasi itu seperti dunia di luar organisasi, termasuk di dalamnya kondisi ekonomi, hukum, politik, teknologi, bahkan alam. Semua bisa mempengaruhi jalannya organisasi. Sedangkan budaya organisasi itu seperti kepribadian dari organisasi itu sendiri. Ini mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan cara berpikir yang dianut bersama oleh orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya, lingkungan organisasi terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, lingkungan internal, yaitu hal-hal di dalam organisasi seperti struktur organisasi, gaya kepemimpinan, sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, lingkungan eksternal, yang terdiri dari lingkungan mikro seperti pelanggan, pemasok, dan pesaing, dan lingkungan mikro seperti kondisi ekonomi, hukum, budaya masyarakat, hingga perkembangan teknologi. Organisasi harus peka dan bisa beradaptasi dengan perubahan di lingkungan ini. Kalau tidak, bisa tertinggal atau bahkan gulung tikar. Selanjutnya, budaya organisasi. DNA-nya organisasi. Budaya organisasi adalah hal yang sangat penting karena mempengaruhi bagaimana orang-orang di belakangnya bekerja dalam mengambil keputusan. Menurut ahli yang bernama Edgar Sains, budaya ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama, artefak, yaitu hal-hal yang tampak seperti logo, desain kantor, atau seragam. Yang kedua, nilai yang dianut, misalnya nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, atau inovasi. Yang ketiga, asumsi dasar, yaitu keyakinan mendalam yang bahkan tidak disadari lagi oleh anggotanya. Komponen lain dalam budaya organisasi mencakup nilai inti, nilai sosial, simbol atau bahasa khusus, cerita dan sejarah organisasi, hingga kebiasaan atau ritual seperti rapat mingguan atau pemberian penghargaan. Budaya ini membentuk sikap dan perilaku orang-orang di dalam organisasi setiap hari. Selanjutnya, hubungan lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan dan budaya saling mempengaruhi. Ketika lingkungan berubah, budaya organisasi bisa harus ikut menyesuaikan. Contohnya, dengan adanya perkembangan digital, organisasi perlu menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap teknologi. Tapi, kalau budayanya kaku dan sulit berubah, organisasi itu akan sulit sekali untuk maju. Sebaliknya, kalau organisasi sudah punya kebudayaan yang sangat mendukung inovasi dan kerja tim, mereka akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan. Contohnya, Google dan Apple. Mereka punya budaya kerja yang terbuka, mendukung eksperimen dan kolaboratif. Selanjutnya, dampak budaya terhadap anggota organisasi. Budaya organisasi yang sehat bisa bikin orang merasa lebih betah bekerja. Jadi, lebih produktif dan loyal terhadap tempat kerja. Sebaliknya, budaya yang buruk bisa bikin orang cepat capek
dan pengen cepat-cepat keluar karena merasa tidak dihargai atau bahkan mengalami diskriminasi. Jadi, penting banget buat organisasi membangun budaya yang positif dan mendukung kerjasama karyawan. Dan juga kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, cara membangun budaya organisasi yang positif. Nah, jadi bagaimana kita membangun budaya yang positif? Jadi ini strateginya. Yang pertama, pemimpin harus teladan. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi harus jelas dan terbuka. Yang ketiga, ada pelatihan untuk menanamkan nilai budaya. Yang keempat, memberikan penghargaan untuk perilaku positif. Dan yang terakhir, saat merekrut, pilihlah orang yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Jadi di sini saya punya satu contoh penerapan budaya organisasi di perusahaan besar, yaitu PT Telkom Indonesia. Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, Telkom Indonesia menyadari bahwa transformasi digital tidak bisa hanya bergantung pada instruktur dan teknologi saja. Budaya organisasi menjadi kunci utama dalam membawa perubahan. Untuk itu, Telkom Indonesia menerapkan budaya yang disebut akhlak, sebuah akromi dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yaitu amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kompeten, harus belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdediksi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Budaya ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar ditanamkan ke dalam sistem kerja, pelatihan karyawan, rekrutmen, hingga evaluasi kinerja. Misalnya, ketika menghadapi pandemi COVID-19 dan percepatan digitalitas, budaya adaptif dan kolaboratif sangat terasa dalam cara kerja Telkom. Mereka cepat mengadopsi sistem kerja hibrid, mempercepat pembangunan layanan digital seperti IndiHome, dan memperluas platform digital untuk UMKM. Selain itu, melalui budaya komponen dan amanah perusahaan mendorong setiap karyawan untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya secara profesional, tetapi tetap memegang nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Hasil Telkom Indonesia tidak hanya bertahan dalam masa sulit, tetapi juga tumbuh sebagai pemimpin dan transformasi digital nasional. Reputasi mereka meningkat, daya saing global pun membaik. Ini mengajukan bahwa budaya organisasi yang kuat, jelas, dan konsisten bisa menjadi pondasi strategis dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang kompleks. Nah, jadi kesimpulannya, dari pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa lingkungan dan budaya organisasi merupakan dua aspek yang sangat terkait dan sama-sama menentukan arah serta keberhasilan suatu organisasi. Lingkungan organisasi memberikan tekanan dan tantangan yang terus berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial, hukum, hingga teknologi. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan akan sulit bertahan dalam persaingan. Di sisi lain, budaya organisasi berfungsi sebagai kekuatan internal yang mengarah perilaku individu, membentuk cara berpikir, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Budaya yang kuat, adaptif, dan positif dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam merespon tekanan eksternal. Kita juga telah melihat dalam studi kasus PT Telkom Indonesia bahwa budaya organisasi yang dibentuk dengan kesadaran dan konsisten serta sesuai dengan tantangan zaman maupun menciptakan organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan kompetitif
di tingkat nasional maupun digital. Jadi, saran dari saya, organisasi perlu sangat rutin melakukan evaluasi budaya internal. Seiring perubahan zaman, budaya yang dulunya efektif bisa jadi sangat tidak relevan. Evaluasi ini bisa dilakukan secara survei karyawan, wawancara, atau observasi terhadap pola kerja. Kepemimpinan yang konsisten adalah kunci. Seseorang pemimpin bukan hanya menyampaikan nilai-nilai organisasi, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam tindakan sehari-hari. Tanpa kesadaran, budaya organisasi akan kehilangan makna dan hanya menjadi formalitas di atas kertas. Pentingnya untuk memahamkan budaya sejak awal, terutama kepada karyawan baru. Proses harus mencukup pelatihan mengenai nilai, etika, dan harapan organisasi agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama. Lingkungan kerja yang sehat harus dibentuk melalui sistem penghargaan yang adil dan transparan, yang menghargai kontribusi dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Terakhir, jangan lupa libatkan seluruh elemen organisasi dalam membangun budaya bersama. Budaya bukan hanya milik pemimpin saja, tapi milik bersama yang harus dirawat kita semua, mulai dari manajemen hingga staf operasional. Dengan demikian, hanya organisasi yang mampu menyeimbangkan adaptasi terhadap lingkungan luar dan menjaga kekuatan budaya, dalamlah yang akan mampu bertahan, berkembang, dan sukses secara berkelanjutan di tengah tantangan global ini. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman Anda tentang pentingnya lingkungan dan budaya organisasi. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!